Sudah bergabung bersama kami pengamat politik untuk melihat perspektif jika benar terjadi rematch antara Anies dan Ahok. Ada Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Selamat sore Mas, terima kasih. Selamat sore. Ya, Mas, peluangnya apakah memang terjadi rematch atau seperti apa yang Mas lihat? Ya, tentu statement dari Pak Ahok itu memunculkan sejumlah spekulasi yang memungkinkan bagi terjadinya pertemuan kembali dua kekuatan besar antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama. Tetapi memang untuk mewujudkan itu tentu ditentukan oleh kalkulasi kekuatan politik yang ada. Per hari ini, lihat memang kutub-kutub kekuatan politiknya relatif belum terbentuk. Kalau misal kita cermati dari sisi Anies Baswedan, tentu PKS sudah cukup firm dan tampaknya kalau misal kemudian tidak ada aral melintang, tampaknya Nasdem juga memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tetapi kemudian kalau misal per hari ini Kim sendiri belum clear dan kalau misal kemudian PDIP memungkinkan membuka ruang komunikasi bagi hadirnya potensi bersatunya dua kekuatan yang berbeda tersebut dengan mengusung nama Ahok, maka hal itu berpotensi terjadi. Tetapi per hari ini tanda-tanda dan juga indikasinya belum menunjukkan ke arah ke sana. Nah ini yang kemudian perlu kita cermati, apakah rematch antara Ahok dan juga Anies Baswedan itu hanya sekedar wacana sekaligus gimmick dalam konteks ketidakpastian situasi politik menjelang Pilkada DKI Jakarta ini, ataukah memang sudah mulai dibuka ruang komunikasi terutama antara Kim yang per hari ini masih gamang untuk mengusung siapa tokoh yang akan mewakili kekuatan mereka, sekaligus juga PDIP yang tampaknya juga masih kebingungan untuk mencari partner dalam berkoalisi ke depan. Baik, Mas, sebenarnya tarik-menarik antara kelompok yang berkepentingan. Tadi istilah Mas adalah kutub politik ya. Yang berkepentingan di Pilkada Jakarta ini bagaimana? Karena kalau kita lihat misalnya kita ambil PAN saja yang menyebut akan ada lawan sebanding untuk Anies. Langsung sebut nama RK begitu kata mereka ya. Apakah ini memang membuka adanya 3 poros, Mas? Ya, kalau misal kemudian RK diajukan, memang besar kemungkinan itu menjadi representasi dari Koalisi Indonesia Maju. Tetapi per hari ini ada situasi yang belum begitu clear untuk kita terka, terutama positioning dari PKB sendiri. Karena barangkali sebagai bagian dari syarat untuk masuk di pemerintahan baru, bisa saja kemudian kekuatan yang baru akan menggunakan hak vetonya untuk tidak memberikan dukungan kepada Anies. Nah, jika kemudian itu terjadi, maka PKB berpotensi menjadi partikel bebas. Kalau kemudian PKB menjadi partikel bebas, tentu itu menjadi sebuah peluang yang sangat terbuka, terutama bagi PDIP, untuk menggait PKB menjadi bagian dari partner berkoalisi. Dan tentu kita ingat, PDIP itu belum pernah menjadi makmum dalam konstelasi politik di Jakarta. Dia selalu menjadi imam, dia selalu menjadi kekuatan yang menentukan arah sebuah koalisi. Kalau misal kemudian PKB membuka ruang bagi terjadinya itu, maka bisa saja 3 poros itu akan tercipta di pilkada nanti. Tetapi satu hal tadi ya, sekali lagi terkait dengan potensi rematch antara Anies dan juga Ahok. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian Koalisi Indonesia Maju memungkinkan untuk memberikan dukungannya kepada Ahok. Tampaknya ada sebuah kendala. Satu dalam konteks political barrier antara hubungan Pak Jokowi dan juga dengan PDIP dalam konteks ini adalah Bu Megawati. Dan yang kedua, baik Anies Baswedan maupun Basuki Cahayapurnama tampaknya memiliki catatan tersendiri bagi pemenang Pilpres yang lalu, yaitu Pak Prabowo. Dua-duanya pernah diusung oleh Pak Prabowo dalam konteks pertarungan DKI Jakarta dan pernah disupport sedemikian rupa dan memenangkan pertarungan, tetapi ending dari hubungan ketiga belah pihak itu, baik Anies Baswedan dengan Prabowo maupun antara Basuki Cahayapurnama dengan Prabowo, tampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi dari Pak Prabowo itu sendiri. Nah ini yang kemudian tampaknya ada situasi yang tidak mudah untuk kemudian memunculkan rematch itu sendiri. Kecuali memang Kim sendiri betul-betul kemudian kehilangan momentum dalam konteks menentukan tokoh yang siapa akan diusung tidak mudah, maka kemudian bisa saja
Ahok kemudian dijadikan sebagai titik temu kepentingan untuk mempertemukan antara Kim dan juga PDIP ke depan. Oke, Mas Umam, jadi Anda melihat Kim ini juga akan pecah di Pilkada Jakarta? Ya, per hari ini memang belum ada tanda-tanda yang mengindikasikan begitu kompak ya. Jadi Oke. soliditasnya sifatnya masih temporer. Dalam konteks tertentu, tentu Kim atau Prabowo sendiri yang akan menjalankan pemerintahan baru amat sangat berkepentingan untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Karena Jakarta adalah etalase kekuatan politik dan juga ekonomi Indonesia. Meskipun nanti ibu kota akan berpindah, tetapi center of gravity secara politik, secara ekonomi dari Indonesia tetap Jakarta. Nah, betul untuk memastikan kepala daerah yang ada di Jakarta betul-betul berada di bawah koordinasinya, di bawah kendalinya. Nah, kalau misal kemudian dalam situasi per hari ini tampaknya belum ada negosiasi yang clear, kompromi yang clear, baik antara Golkar dengan Gerindra, termasuk juga aspirasi dari PAN, termasuk juga Demokrat di dalam Kim sendiri yang tampaknya belum menemukan titik temu nama yang sekiranya cukup kompeten dan juga capable untuk bertanding melawan Anies Baswedan, maka ada potensi Kim untuk tidak solid dalam konteks pilkada kali ini. Tetapi Oke. tentu dinamikanya masih cukup memungkinkan. Praktis 1 bulan ini akan menjadi penentu bagaimana keputusannya. Oke, Mas Umam, kalau misalnya memang ternyata komunikasi mereka-mereka ini deadlock begitu, apakah memang solusinya harus ada nama baru? Ya, tentu dalam proses komunikasi politik dibutuhkan clock breaker. Kalau misal kemudian potensi deadlock misalnya per hari ini dia dalam Kim misalnya, negosiasi antara Golkar dan juga partai-partai di dalam koalisi Indonesia Maju sendiri tidak menunjukkan potensi titik temu, maka dibutuhkan deadlock breaker. Dalam konteks ini yang berpotensi memungkinkan untuk memainkan peran itu ada beberapa nama, terutama yang senior-senior di dalam kekuatan partai itu. Mulai dari Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih, kemudian Pak Jokowi sendiri yang per hari ini masih menjadi presiden aktif, termasuk barangkali Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh yang juga senior dituakan di dalam koalisi besar tersebut. Nah, kalau misal kemudian deadlock breaker itu memungkinkan menghadirkan perspektif baru, termasuk memberikan dukungan terhadap nama baru sekalipun, selama legitimasinya kuat, selama memiliki basis kekuatan dan juga dukungan yang memadai, saya pikir itu masih memungkinkan untuk terjadi. Tetapi jika kemudian proses deadlock itu kemudian terjadi dan kemudian akhirnya tidak mampu menghadirkan kekuatan yang cukup genuine, cukup solid untuk menghadapi Anies Baswedan, maka ini berpotensi menjadi sebuah kesempatan bagi Anies dan lingkarannya untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan politiknya yang per hari ini sudah cukup memiliki basis pemilih loyal, meskipun konsentrasinya belum menyebar secara merata. At least wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Kalau misal bisa diperkuat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, tentu akan jauh lebih powerful dalam kompetisi yang akan datang. Oke, berarti seharusnya Anies ini bisa mengambil keuntungan dari situasi ini, begitu ya Mas Umam. Mas Umam, saya melihat ini ada dua hal yang terlihat. Ya, ada 2 hal yang terlihat gitu. Komunikasinya belum lancar, deadlock begitu. Tapi di satu sisi juga ada masalah bahwa asal bukan Anies begitu. Ini memang terlihat seperti itu atau ini masih bisa berkembang, Mas? Ya, memang situasinya masih cukup spekulatif. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pemerintahan baru, terutama tentu Pak Prabowo, memang tampaknya memiliki perhatian sangat besar bagi Jakarta, dan dalam konteks ini adalah terkait dengan bagaimana peran dari Anies Baswedan. Kalau misal kemudian akhirnya Anies Baswedan mampu mengkonsolidasikan kekuatan dan memenangkan DKI Jakarta nanti, maka Jakarta akan menjadi sebuah panggung politik yang luar biasa, memberikan ruang bagi Anies Baswedan untuk melakukan semacam peran-peran oposisional dalam konteks pemerintahan di 5 tahun ke depan. Dan bagaimana di Pilpres kemarin Anies terbukti
telah berhasil menjadi kompetitor yang cukup kompetitif dalam pertarungan pilpres. Artinya kalau misal kemudian selama 5 tahun ke depan ruang itu dibuka, maka Anies berpotensi menjadi potential challenger atau penantang sekaligus ancaman bagi kekuasaan di 2029 yang akan datang. Situasi itulah yang tampaknya betul-betul ada sejumlah pihak yang mencoba untuk menutup celah bagi pengusungan Anies Baswedan. Apakah kemudian itu memungkinkan dilakukan atau tidak? Wallahu a'lam. Dinamikanya masih cukup cair dalam 1 bulan ke depan. Oke. Mas, jika memang rematch ini ternyata tidak terhindarkan ya begitu, apakah kita nanti perlu khawatir terjadi polarisasi politik seperti sebelumnya, Mas? Ya, bagaimanapun juga pilkada di 2017 yang lalu antara Anies Baswedan, kemudian Basuki Cahayapurnama, dan waktu itu ada satu kompetitor yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang kemudian dalam final terakhir yaitu Anies versus Ahok. Memang kita menghadapi sebuah situasi historis di mana eksploitasi politik identitas begitu luar biasa terjadi. Jika kemudian rematch itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan memori publik dan juga perbedaan secara identitas itu berpotensi kemudian muncul kembali sebagai riak-riak politik yang akan kemudian memunculkan perannya lagi sebagai sebuah alat kekuatan politik yang cukup efektif untuk menggalang sentimen dukungan dari masing-masing pihak. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi. Jangan sampai kemudian upaya untuk memunculkan rematch antara Anies dan juga Ahok justru membangkitkan sel-sel kekuatan politik lama yang begitu agresif dalam melahirkan narasi-narasi eksploitasi politik identitas. Dan ingat, politik identitas sebaiknya tidak disematkan pada satu kekuatan politik tertentu, tidak dipersalahkan pada satu kekuatan politik tertentu. Jangan hanya ditudingkan kepada kelompok Islam kanan konservatif, tetapi di saat yang sama mereka yang memiliki cara pandang dalam bahasa Pak Richard Robinson dan juga Fedi Hadis disebut sebagai hipernasionalis. Dan itu juga mereka memiliki privilege, mereka juga menikmati efek elektoral dari eksploitasi politik identitas tersebut. Nah, kita yang kemudian selama ini memahami hal tersebut tidak sehat bagi demokrasi, maka harus bersinergi untuk menghentikan semua tren itu terjadi. Apapun, siapapun nanti maju di Jakarta, Ahok atau Baswedan atau siapapun, eksploitasi politik identitas sangat tidak sehat bagi Indonesia. Baik. Mari kita mengaminkan bersama ya Mas, agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Mas Umam, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.